A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Ustaz Hakim beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan perlindungan, Allah menjaga, dan senantiasa bersama kita untuk takarrub ilallah. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap dari para orang tua dan segenap daripada santri-santri Yayasan Rumah Quran Bahira Hakim, mudah-mudahan segenap para penuntut ilmu, para ustadznya, Allah senantiasa melindunginya. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama di malam hari ini kita bersama-sama memuji Allah, berzikir, mengingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya adalah karena karunia, taufik, hidayah, inayah yang Allah limpahkan kepada kita ini malam. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam, salawat teristimewa kepada Nabi istimewa, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan kepada para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kepada kita kelak beroleh syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memulai beberapa kali kita untuk mengadakan bersama-sama belajar dalam kitab Ta'lim Muta'allim fi Tariqah Ta'allum, yaitu Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Dengan harapan apa? Untuk mendapatkan kepada kita menjadi manusia yang berakhlak baik, manusia yang berakhlakul karimah, dan manusia yang menjadi fitrah sebagai manusia. Bukan dia menjadi setan, bukan dia menjadi makhluk lain selain daripada manusia, tetapi Allah agungkan, Allah ciptakan kita sebagai manusia karena kita menjadi manusia yang fitrah yang Allah ciptakan di muka bumi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua, kepada anak-anak kita, tentu anak-anak yang soleh-soleha. Amin ya rabbal. Saudara sekalian, ibu-ibu calon penghuni sorga, kita demen nggak kalau begini? Ngaji perlu kagak? Masya Allah. Habib pagi tadi acara malam sampai jam 3, sampai subuh rapi. Berangkat lagi jam 5:30, jadi nggak istirahat. Habis berangkat ke Kedoya, habis itu ke Meruya, Kembangan, sampai di rumah lagi sekitar jam 3 sore. Jadi agak lemes. Mohon maaf, nggak apa-apa ya. Ini malam adalah malam yang istimewa.
Malam apa? Kita ini malam adalah malam diadakannya, ini malam di pengajian tempat kita belajar, yaitu di rumah Al-Quran, di rumah Al-Quran Bahira Hakim. Dengan harapan apa? Kita mengadakan hall itu peringatan 1 tahun daripada kematian, daripada orang-orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai begitu besarnya anugerah kasih sayangnya kepada kita saat hidup di dunia ini. Tetapi mereka, orang tua kita, dipanggil lebih awal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak memiliki lagi kepada mereka. Mereka sudah pergi ke alam yang berbeda dengan alam kita saat kita di dunia. Maka saat di dunia itu ada yang namanya timbangan. Kalau saat di dunia itu ada yang namanya timbangan, timbangan buat nimbang cabai, timbangan buat nimbang buah, timbangan buat nimbang tepung, buat nimbang beras, ke posyandu buat nimbang badan kita. Itu di dunia. Tetapi saat di yaumil mizan, itu hari di mana ditimbang, yang ditimbang bukan berat badan kita lagi. Kita kelebihan berat badan, bingung untuk ngurusin, untuk diet, untuk segala macam. Saat di dunia kita berupa fisik yang kita timbang, tetapi saat menuju kepada Allah di yaumil mizan, yang ditimbang adalah amal baik dan buruk kita. Itu yang ditimbang kelak. Maka saat kita masih hidup di dunia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kita berbanyak, biar timbangan dalam pertimbangan tersebut lebih banyak kepada yang berat yang akan kita alami. Maka sekaligus ini malam haul daripada orang tua kita, ayahanda Bapak Nimin bin Niun. Semoga Allah melapangkan kuburnya, semoga Allah memberikan pengampunannya, menerima daripada segala amal baiknya, dan menghapus daripada dosa-dosanya. Adem apa kagak? Adem. Sudah tentu orang tua kita yang pergi mendahului kita, kita doain. Udah tentu kagak kita kalau saat kita pergi didoain sama anak-anak kita? Belum tentu. Maka kita girang nggak begini? Girang. Orang tua kita yang ada di dalam kubur girang. Maka satu ketika ada seorang syekh walinya Allah, yaitu yang bernama Abi Kalabi. Seorang syekh walinya Allah ini, Abi Kalabi, ada seorang yang istimewa, tingkatnya, waroknya, menjaga dari yang subhat. Jangankan yang haram, yang subhat ditinggalkannya. Yaitu apa yang terjadi, Bu? Saat di malam daripada malam Jumat, Abi Kalabi melihat daripada di tengah-tengah pekuburan ada satu kuburan di situ. Dia melihat, mengetengahkan apa yang dia tahu di malam tersebut. Ternyata penduduk-penduduk kuburan yang lain, mereka tersenyum sumringah. Penduduk tersebut sumringah semuanya. Cuman ada satu orang tua, ibu-ibu yang sudah meninggal lama di situ. Dia nangis, nyaris keluar air mata, bukan air mata air, akan tetapi air mata darah keluar daripada matanya. Ini di pekuburan, karena seorang walinya Allah yang dekat kepada Allah, sehingga dibuka hijabnya, tidak ada jaraknya untuk mengetahui yang tidak diketahui oleh orang awam, yang tidak diketahui oleh orang biasa, karena Allah membuka, karena dia mukasafatul qulub, dia terbuka hijabnya dari yang menghalanginya. Apa yang menghalangi salah satu tersebut adalah bentuk dosa-dosa, adalah jauh daripada Allah, jadi terhalangi. Berbeda dengan walinya Allah. Sehingga singkat kata, ini perempuan didatengin oleh Abi Kalabi di dalam mimpinya. Wahai walinya Allah,
Aku ini membutuhkan. Apa yang engkau butuhkan, wahai penduduk kubur? Wahai perempuan yang sudah ada di dalam kubur, apa yang engkau butuhkan? Aku tidak butuh apa-apa, wahai Syekh. Cuman aku minta tolong. Tolong aku, wahai Syekh. Ini katanya perempuan yang ada di dalam kubur. Tolong aku, wahai Syekh, kata ibu tersebut. Sehingga apa katanya Syekh? Aku akan menolongmu, aku akan membantumu. Apa yang mesti aku lakukan? Aku punya anak, anakku satu-satunya laki-laki. Tolong engkau carikan. Aku sedih, aku susah. Semuanya pada sumringah, semuanya tersenyum. Cuman aku seorang diri yang menangis, yang haru karena aku ditinggal sendirian oleh anakku. Lantas Abi Kalabi keliling kampung. Wahai pemuda-pemuda, di antara kalian apakah ada yang punya orang tua dan orang tua kamu sudah meninggal? Di antara pemuda-pemuda tersebut tidak ketemu. Jalan lagi Abi Kalabi, beberapa tempat didatengin di mana ada kumpulan para pemuda. Ada satu ketemu dengannya. Saya, wahai Syekh, itu adalah orang tua saya. Emang kenapa? Apa yang terjadi dengan orang tua saya, wahai Tuan? Wahai Abi Kalabi, wahai walinya Allah. Ditarik ini. Laki-laki anak tersebut ditarik oleh Abi Kalabi, dibawa ke pekuburan. Di tempat pekuburan tersebut, di depan daripada makam orang tuanya, mengatakan Abi Kalabi, wahai anak muda, engkau punya orang tua ini. Apa yang sudah engkau lakukan kepada orang tuamu? Apa yang sudah engkau lakukan kepada orang tuamu? Wahai walinya Allah, aku belum pernah melakukan apa-apa kepada orang tuaku. Orang tuaku pergi dan aku adalah anak satu-satunya. Semuanya ditinggalkan kepadaku, warisan semuanya kepadaku, tetapi semuanya habis. Aku buat foya-foya. Aku lupakan orang tuaku, wahai Abi Kalabi. Mendengar jawaban seorang anak yang kehilangan orang tuanya, Abi Kalabi terharu, saudara. Lantas menanyakan, apa yang disisakan oleh orang tua kamu? Apa harta yang disisakan oleh orang tua kamu? Apa yang masih ada yang disisakan oleh orang tua kamu? Wahai Syekh, aku masih memiliki satu kerbau, satu hewan kerbau. Baik kalau memang begitu, engkau sembelih daripada kerbau itu yang satu-satunya. Engkau sembelih, lantas engkau bagi-bagikan ke handai tolan kepada tetangga-tetangga kamu. Lantas pergilah Syekh. Kemudian saudara, malam Jumat kemudian, setelah diadakan tasakuran, setelah adakan daripada selamatan, memanggil daripada saudara-saudaranya, memanggil daripada handai tolan para tetangga-tetangganya, itu disembelih, kirimkan doa, kirimkan Fatihah, kirimkan Yasin. Subhanallah, malam Jumat berikutnya, ini Syekh, ini Abi Kalabi melihat kepada kuburan seorang perempuan tersebut yang kemarin, minggu kemarin, menangis sampai air mata bercampur darah. Ini malam tersebut adalah malam yang penuh dengan kebahagiaan dan senyuman seorang perempuan karena sudah dikirimkan doa oleh seorang anaknya yang satu-satunya. Itu senyuman yang paling manis, senyuman yang paling indah dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Maknanya apa? Artinya saudara, kita punya orang tua, kita dilahirkan dari orang tua kita pergi mendahului kita kirimkan doa orang tua kita. Sependek-pendeknya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani.
Ini kadang orang tuanya meninggal, gontok-gontokan rebutan warisan. Belum kering tanah orang tua kita, belum turun tanah orang tua kita, belum genap 40 harian orang tua kita, tetapi saudara-saudara anak-anaknya sudah main gontok-gontokan, berebut bakal dijual. Bagaimana akan terjadi ini saudara kepada kita? Maka kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Kita dikumpulkan di rumah Quran untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, supaya kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Apa kata Imam Syafi'i? Malam yadudulla ta'allum sa'atan. Barang siapa yang tidak merasakan kehinaan belajar atau menuntut ilmu yang sebentar, tajarru'adulla, dia akan merasakan dulla, kehinaan, al-jahli, tula hayati, dia akan merasakan kehinaan karena kebodohannya sepanjang hidupnya, sepanjang zamannya. Dia tidak merasakan kebanggaan, kesenangan, kegembiraan. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pelajaran yang terindah, Bu. Ada pelajaran yang teragung untuk kita petik, untuk kita ambil, untuk kita napak tilas, ngalap barokah, yang mana Allah memperjalankan Nabi Muhammad daripada Mekah menuju ke Palestina, ke Baitul Maqdis, terus dilanjutkan dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi kita Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dirindukan oleh Nabi? Keistimewaannya Nabi yang sangat istimewa. Ini kenapa? Iklan. Jam berapa? Oh, jam 8. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini makhluk yang teragung, makhluk yang paling istimewa, udah diuji. Maka saudara, ujian Nabi tidak sama dengan ujian dengan nabi-nabi yang lainnya. Kalau Nabi Musa kepengen berhadapan dengan para manusia menyampaikan dakwah, berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini Nabi Musa. Nabi Nuh diuji oleh kaumnya, diuji oleh anak istrinya, ditenggelamkan, diminta oleh Nabi Nuh. Tapi apa yang terjadi saudara dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dimaki, Nabi Muhammad diusir, Nabi Muhammad bakal dibunuh, Nabi Muhammad dilemparin kotoran. Ini Nabi loh, bukan ustadz, Nabi. Sampai gigi tanggal, pergi ke Taif, sampai gunung yang paling tinggi di Taif, kagak terima, pengen nenggelamin orang-orang yang ada di Taif yang ngeganggu Nabi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagak rela, enggak redo kalau umat yang memusuhinya sekalipun ditenggelamkan, ditelan oleh bumi, ditempaskan daripada gunung yang paling tinggi, dihancurkan mereka, enggak mau. Apa kata Nabi? Allah mahdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, didoain nama Nabi.
Ya Allah, turunkan daripada hidayah-Mu ya Allah kepada kaumku ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka kagak paham, kagak ngerti, enggak tahu. Ini yang terjadi dengan Nabi Muhammad sallallahu. Enggak mau, enggak ada dendam di antara Nabi Muhammad. Padahal udah seperti itu kan. Itu kalau terjadi ame Habib, udah suntak-suntikin dah, udah hancur-hancurin, kalau perlu racun semua ya Allah. Itu kalau Habib. Tetapi beda dengan Nabi Muhammad, berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Sehingga di dalam doa kita, bacaan tahiyat kita, apa? Salam Allah kepada Nabi. Maka ini cikal bakal daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, karena kecewanya, karena ujiannya, karena istimewanya Nabi Muhammad, sehingga Allah memperjalankan Nabi Muhammad, kasih hadiah oleh Allah. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Yang perjalanan mesti bolak-balik itu 2 bulan, itu ditempuh hanya sebagian malam. Itu daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai langit 7, sampai Sidratul Muntaha. Ini bertahun-tahun, berjuta-juta kilometer, tapi hanya sebagian malam. Sebagian malam. Yang Allah perjalankan Nabi Muhammad diuji dengan kematian orang yang dicintainya, diuji dengan Abu Thalib, paman yang setia bersamanya, istri tercintanya pergi mendalui Nabi Muhammad, sehingga tahun tersebut dikatakan Amul. Ada yang ingat? Amul Husni. Tahun duka cita, tahun duka lara. Ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah, diuji, udah diusir, sabar. Dipukulin, sabar. Dilempari kotoran, sabar. Anak-anak kecil dibilangin nguntuk, ngumpat Nabi kepada Nabi Muhammad. Orang gila. Nabi Muhammad dikata gila. Sabar, diuji sama Abu Thalib untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, berhenti kamu berdakwah, Mat. Berhenti, Mat. Aku ini sayang sama kamu. Aku nggak mau terjadi apa-apa dengan kamu. Jawab Nabi Muhammad apa? Seandainya matahari ada di tangan kananku dan rembulan ada di tangan kiriku, niscaya tidak akan pernah berhenti daripada syiar menyampaikan daripada risalah yang Allah sampaikan kepada Nabi, guna kepada kita sebagai umat. Ini kasih sayang dan cinta Nabi Muhammad yang luar biasa, saudara. Sehingga apa doa itu? Dalam tahiyat kita baca at-tahiyatun mubarakatus tayyibun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Ini adalah salam Allah yang hanya disampaikan kepada Nabi. Tidak, redaksinya bukan assalamu alaikum. Assalamu alaika, engkau Nabi Muhammad, engkau Muhammad, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan keberkahan kepadamu. Nabi Muhammad sehingga menjawab balik apa tidak? Tetapi Nabi Muhammad, jawabannya Nabi Muhammad bukan bakal keluarganya, bukan buat anak-anaknya, tetapi assalamu alaina wa ala ibadillah. Masya Allah, keselamatan bagi kita semua. Orang Jelupang disebut oleh Nabi. Orang Jelupang disebut oleh Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillah
Allahumma jalna minas sholihin, amin. Allahumma jalna minas sholihin, amin. Maka kita saudara, ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, kita belajar tidak kenal waktu, tidak kenal umur, tidak kenal usia, tidak kenal capek, tidak kenal susah, tidak kenal senang, pahit, manis. Karena kita yang merasakan sedihnya saat ini yang hanya pendek, itu kita akan merasakan kesenangan yang panjang kelak. Akan tetapi siapa orangnya yang tidak mau merasakan kehinaan, kesengsaraan yang sebentar dalam menuntut ilmu, barang 2 jam setiap malam, barang 2 jam setiap bulannya kita ogah, dia akan merasakan kehinaan sepanjang hidupnya. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Pilih yang ngaji apa kagak? Ngaji. Beruntung apa kagak kita? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj yang dimaksud daripadanya oleh-oleh yang diberikan oleh Allah kepada Nabi adalah bentuk rasa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Dikasih 50 waktu. Nabi bukan untuk Nabi. Nabi demen sholat. Nabi seneng sama sholat. Sehingga minta kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sampai pengen hiburannya Nabi itu sholat. Tenangnya Nabi itu sholat. Jangankan cuma dikasih 50 waktu, dikasih 1000 waktu untuk dikerjakan, niscaya Nabi tidak akan pernah menolak apapun itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi kalau dalam keadaan gundah, sedih, arihni ya Bilal, hibur aku ya Bilal. Bilal langsung adzan qomat sholat. Arihni ya Bilal, bikin seneng aku wahai Bilal. Ini Nabi 50 waktu kagak ada apa-apanya. Itu karena sayang ame orang jelupang. Sehingga Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad 5 waktu aja. Kadang-kadang orang sono itu ditinggal 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jawabannya cakep. Subuh masih tiduran. Zuhur masih sibuk kerja. Asar maghrib kecapean. Isya la haula wala quwata. Bagaimana 50 waktu? Tapi orang sono, orang sini insya Allah jangankan 5 waktu, 50 waktu insya Allah ditetapkan dalam istiqomah. Amin ya Rabbal. Oh, mereka berbahasa, Beb. Saya mau sholat, engkau sholat, boleh. Tapi kalau kagak ikhlas percuma kamu sholat. Sholat bu, itu kagak perlu nunggu ikhlas atau tidak. Ikhlas kagak ikhlas, sholat wajib. Titik. Nggak bisa sholat berdiri, duduk. Nggak bisa sholat duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan gerakan tangan. Gerakan. Nggak bisa dengan gerakan kedipan mata. Nggak bisa dengan kedipan mata dengan hati. Nggak bisa dengan hati. Cakep. Disolati. Jadi kagak ikhlas. Oh, saya kagak ikhlas. Nggak apa-apa, nggak sholat. Boleh. Yang untung siapa? Setan. Lo ngapain sih pakai sholat segala? Kayak gua nih lo. Emang kenapa? Gua kagak sholat. Kenapa kagak sholat? Karena gua belum ikhlas. Dijawab lagi sama mereka, orang sono lagi. Orang sono jauh dari Jelupang.
Lo kenapa sih kagak pakai kerudungan? Emang kenapa kagak pakai kerudungan? Gua kerudungin dulu, gua punya hati. Hati dulu dah. Gua belum siap. Belum siap. Habis kasih contoh. Bilang sama malaikat, malaikat maut, saya belum siap untuk engkau cabut, saya punya mati. Punya roh, punya nyawa, jangan engkau cabut dulu, aku belum siap. Kira-kira bisa apa kagak? Kak bisa. Jangan kita akal-akalin malaikat Allah, jangan kita akal-akalin Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kebagusan, kemaslahatan, dan mudah-mudahan daripada peristiwa Isra Mi'raj kita menapak tilasi peristiwa yang sangat agung yang hanya terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan majlis kita, rumah Quran kita, Bahira Hakim, mudah-mudahan senantiasa dijadikan rumah Quran untuk kita takarrub ilallah, untuk belajar. Kita habiskan waktu untuk belajar, bukan pinternya, bukan itunya yang dijadikan, tetapi kita punya umur, kita gunakan untuk menuntut ilmu yang barokah, yang akan jadikan kepada kita bekal kelak. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadikan anak-anak yang soleh-soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kirim doa kepada segenap orang tua kita yang telah pergi mendahului kita. Insya Allah mudah-mudahan yang sakit juga diangkat penyakitnya, yang sudah pergi mendahului kita Allah angkat daripada dosa-dosanya, dan semuanya akan kelak akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis sekaligus mohon maaf, mohon redoknya, karena ini bulan Sa'ban, ada beraneka ragam kesalahan. Beberapa kali pertemuan mungkin Habib banyak salah. Istilahnya kita ini hidup adalah jadi manusia sosial. Kita saling bermaaf-maafan, karena masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Allah akan mengharamkan jasad kita untuk dimakan oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bulanan kita nanti ketemu lagi. Kalau memang memungkinkan untuk ketemu di bulan Ramadan, kita ketemu. Kalau memang tidak memungkinkan, insya Allah ketemu lagi di bulan Syawal, di akhir bulan Syawal. Sekaligus kita halal bihalal, dan kita saling silaturahmi satu sama lain. Mudah-mudahan guru-guru kita, para asatid, dan kepada segenap yang memfasilitasi daripada rumah Quran, Allah memberikan kemaslahatan, Allah berikan keberkahan, baik umurnya, anak-anaknya, hartanya, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Ya kana budu wa yasta'inu min as-salati was-salim. Qala alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan yang istiqomah. Apapun yang terjadi, apapun sulitnya, apapun kesibukan kita, mudah-mudahan kita bisa menyisihkan waktu kita untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama nuntut ilmu agama. Amin ya rabbal. Semua hajat kita dikabul oleh Allah. Semoga kesulitan kita diganti dengan yang mudah. Dan mudah-mudahan yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan. Yang belum dapat jodoh, Allah kasih jodoh yang soleh-soleha. Dan mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya. Dan sekali lagi Habib mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.